Wad'ul jima'i, posisi al-jima'i, al-jima' al-ma'ruf yang terkenal. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu posisi, gaya atau cara dalam melakukan al-jima'a. Cara ini kayaknya biasa, tapi nilainya mantap dan luar biasa. Termasuk gaya atau posisi yang istimewa. Kemudian kajian ini diambil dari karyanya Imam Jalaluddin As-Suyuti, yaitu dalam kitab Nawadirul Aik fi Ma'rifatin Naik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para viewers dan subscribers channel Ma'had At-Tamimi, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu kutipan yang istimewa, kutipan yang akan memberikan kebahagiaan bagi kita semua terkait dengan posisi atau wad'ul jima'i, posisi melakukan aktivitas al-jima', posisi mantap dan istimewa. Seperti apa itu? Mari kita simak kajian berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Al-ma'rufu minal jima'i, sesuatu yang dikenal minal jima'i dari aktivitas al-jima' atau aktivitas al-jima' yang sudah terkenal. Al-ma'rufu fin nikahi, adapun sesuatu yang dikenal, diketahui, fin nikahi dalam pernikahan. Fin nikahi bisa bermakna juga fil jima'i, dalam al-jima'. Seperti apa itu yang sudah terkenal? Antas talqiya, terlentang almar'atu, istri, ala dhahriha, pada punggungnya. Berarti posisi istri ini ia terlentang ala dhahriha, di atas punggungnya. Wa tarfa'u, dan istri mengangkat rijlaiha, pada kedua kakinya, ila sadriha, ke dadanya. Setelah terlentang ia mengangkat kedua kakinya ila sadriha, ke dadanya. Betul ia terlentang, tapi rijlaiha, kedua kakinya itu diangkat ila sadriha, ke dadanya. Wa yaq'udu, dan duduk ar-rajulu, suami, baina fakhadaiha, di antara kedua pahanya. Setelah kedua kaki itu diangkat, maka sang suami menduduki. Duduk di mana? Baina fakhadaiha, di antara kedua pahanya. Mustawfizan, duduk bersimpuh atau bersiap siaga. Ala atrafihi, pada ujungnya, pada beberapa ujung tubuhnya. Wala yahtazzu, dan suami tidak bergoyang, tidak bergerak-gerak. Ala batniha, di atas perut istrinya. Bal yadhummuha, bahkan suami menyatukan, artinya memeluk, ha, kepada istrinya, dhamman syadidan, dengan pelukan yang dahsyat. Kemudian setelah sang suami duduk di tengah, baina fakhadaiha, antara kedua paha, ia bersiap pada ujungnya, ya ujung tubuhnya. Kemudian ia tidak boleh menggerak-gerakkan tubuhnya atau bergoyang-goyang, ala batniha, di atas perut istrinya. Justru yang dianjurkan adalah yadhummuha, memeluknya, dhamman syadidan, dengan pelukan yang dahsyat. Wa yuqabbiluha, dan suami mengecupnya. Wa yashkhar, dan ia mendengus. Wa yankhur, dan ia mendesah. Wa yamussu, dan suami menghisap lisanaha, pada lidah istrinya. Wa ba'da syafataiha, dan sebagian kedua bibir istrinya. Setelah dipeluk, sang suami ini yuqabbil, mencium. Wa yashkhar, kemudian ia mendengus. Wa yankhur, dan mendesah. Selanjutnya ia yamussu lisanaha, menghisap lidahnya dan sebagian kedua bibirnya. Setelah itu semua, wa yuliju, dan suami memasukkan adzakara, sosisnya, fiha, pada istrinya. Wa yasulluhu, dan mencabutnya. Suami mencabut sosisnya, hatta tabayyana, hingga jelas, ra'suhu, kepalanya sosis, ujungnya singkong. Jadi dimasukkan singkong atau sosis itu. Yang dimaksud sosis atau singkong ini adalah adzakar, dimasukkan ke dalam apem istrinya atau farjiha. Kemudian setelah masuk, kemudian disuruh dicabut, ditarik kembali sampai kepalanya, kepala sosis itu nampak jelas. Wa yadfa'uhu, dan suami mendorong lagi, mendorong adzakara, sosis,
fiha kepada istrinya. Setelah dimasukkan, ditarik, kemudian dipompa lagi, dipompakan lagi, dimasukkan lagi ke dalam. Wala tazal, dan istri masih fi rahzin dalam goyangannya atau gerakannya, warafin dan mengangkat, wahakin dan menggerak-gerakkan atau menggaruk-garukkan, waza'za'atin dan bergoyang-goyang, warafin dan mengangkat lagi, wakhafdin dan menurunkan lagi, ila ayyafraga hingga aktivitas al-jima'a ini selesai atau berakhir. Jadi setelah sosis itu dimasukkan ke dalam apem istri, dianjurkan dicabut sampai kepala sosis itu nampak, kemudian pompakan lagi ke dalam apem istri, kemudian posisi istri fi rahzin dalam bergoyang, warafin dan mengangkat, wahakin dan menggaruk-garukkan. Berarti menggaruk-garukkan apemnya pada sosisnya, kemudian ia sedang bergoyang-goyang, warafin mengangkat lagi, wakhafdin dan turun lagi. Sampai kapan? Sampai kapan pergerakan maju mundur atau ke atas ke bawah, diayunkan, digoyang-goyang ini berakhir? Hingga selesainya aktivitas al-jima'ah. Ini yang dimaksud ila ayyafaraga. Faham ya? Wa ismuhu, adapun nama posisi ini, posisi dalam aktivitas al-jima'ah yang seperti ini, nikul adati adalah jima' al-adah, kebiasaan. Berarti ini kebiasaan orang melakukan aktivitas al-jima'ah. Wa ghaliban ma, biasanya aktivitas yang menggunakan cara atau gaya atau model yang seperti ini, yuhayyijul ba'ah, yuhayyiju membangkitkan al-ba'ata pada al-jima'. Jadi nikul adah dalam bahasa yang lain jima'ul adah, ini biasanya akan membangkitkan pada al-jima' atau pernikahan. Seperti itu. Kalian bisa mengamalkan ini karena ternyata mode atau gaya atau posisi yang sedemikian dahsyatnya luar biasa, memberikan efek yang istimewa dalam mendapatkan al-ladzah, kenikmatan, wa ni'mata dan kenikmatan fil jima'i dalam melakukan al-jima'ah. Tapi tetap dalam setiap melakukan aktivitas al-jima'ah jangan lupa doa-doa dalam melakukan aktivitas tersebut. Minimal membaca basmalah lah, membaca bismillahirrahmanirrahim, baru bisa melanjutkan pada aktivitas al-jima'ah. Seperti itu. Fahimtum? Faham ya? Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan yang masih baru bergabung dengan channel Ma'had At-Tamimi. Kajian yang lain bisa disimak pada playlist kajian kitab Asrarul Jima', Qurratul Uyun dan Fathul Izar, serta kajian kitab yang lain. Semoga bermanfaat. Amin.